Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafdalina Azkia, NPM 19630887, kelas 4B Rek Pagi Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan tugas UAS Project Data Diri yang telah saya buat. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu. Soalnya di sini itu contoh data diri. Contoh data array, data diri dari NPM, tanggal lahir, bulan, tahun 63.09.0003.28.01.1990. Nah, soal nomor 1, buatlah metode proses pencarian sekuensial dan binari dari array berikut: 63.00.03.28.01.1990. Nah, misalkan pengujian melakukan pencarian terhadap angka 28, otomatis menunjukkan indeks arraynya. Jika ditemukan, maka output yang diharapkan angka 28 ditemukan pada array indeks ke. Nah, jadi kita di sini saya di sini ingin menjelaskan tugas nomor 1. Nah, di sini saya sudah menyiapkan project codingnya, yaitu menggunakan sequential search sama binary search. Nah, ini codingnya. Ini elemen data array yang tadi 69.19.0003.28.01.90. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini kita langsung saja kita run. Di sini run atau pencet F6. Jadi kita run langsung. Nah, hasilnya akan seperti ini. Angka 22 tidak ditemukan dalam data array. Nah, ini yang kita mencari data array yang angka 22. Di sini kita rubah jadi 28. Jadi kita jalankan. Nah, di sini hasil outputnya data angka 28 ditemukan pada array indeks keempat. Jadi di sini kan kita tadi mencari angka 28. Jadi dia ada di pada array indeks keempat. Nah, seperti itu. Kalau yang 22 tadi kita tidak menemukan data di dalam data arraynya. Itu menggunakan project sequential search. Sekarang kita menggunakan binary search. Binary search ini yaitu ini codingnya sudah saya buat terlebih dahulu. Ini coding binary search. Nah, di sini kita ubah angka 28. Jadi di sini kita mencari angka 28. Jadi kita run. Nah, angka 28 data berada di indeks keempat. Jadi 28 itu berada di indeks keempat. Di sini kita rubah lagi angka 22. Kita run. Nah, angka 22 tidak ditemukan dalam data array. Jadi di angka 22 ini tidak ada di elemen data array yang tadi. Nah, sekarang soal nomor 2, buatlah metode selection sort dan metode bubble sort. A. Data array data diri diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. B. Data array data diri diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, di sini kita menggunakan selection sort dan bubble sort. Di sini kita tadi yang A dulu, data diri diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi kita mencari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini kita menggunakan selection sort. Nah, ini codingnya seperti ini. Sudah saya siapkan terlebih dahulu. Nah, jadi langsung saja kita run. Nah, jadi hasil outputnya tuh seperti ini, dari angka terkecil hingga yang terbesar, yaitu di sini ada 0, 1, 3, 19, 28, 69, 90. Jadi ini mau mengurutkan data array yang ini.
Nah, selanjutnya itu ada bubble sort. Bubble sort di sini yang B, data array, data diri diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jadi kita mengurutkan yang dari yang terbesar hingga terkecil. Seperti ini codingnya. Lalu setelah itu kita run. Nah, jadi dia ini datanya dari terbesar hingga terkecil. Ini ada 90, 69, 28, 19, 3, 1 dan 0. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya selanjutnya ingin menjelaskan coding yang sudah saya buat tadi, yaitu menjelaskan tentang sequential search, binary search, selection search, sama bubble search. Nah, di sini sudah saya siapkan penjelasan data arraynya. Nomor 1 yaitu sequential, yaitu proses membandingkan setiap elemen array dari awal sampai akhir secara berurutan sampai elemen yang dicari ditemukan. Nah, di sini ada keterangan yang baris saya buat tadi. Nah, untuk baris ke-11 yaitu ada import Java until scanner, yaitu fungsinya merupakan coding untuk memasukkan paket scanner. Kita bisa memasukkan angka tanpa harus merubah coding. Nah, itu fungsi import scanner tadi. Selanjutnya di sini kita ke baris ke-19 yaitu ada in data 69190003280190. Nah, itu tuh fungsinya yaitu tipe data yang dipakai untuk menampung angka bulat positif maupun negatif, dan itu termasuk elemen data array. Jadi yang tadi itu ini nih data array yang kita masukkan. Dan di baris ke-20 yaitu ada in cari sama dengan 28, yaitu fungsinya untuk elemen kunci yang akan kita cari. Nah, di sini misalnya kita ubah jadi 22, berarti elemen yang kita cari adalah angka 22. Misalnya ini 28, berarti angka yang kita cari itu ada 28. Nah, selanjutnya ada yang baris ke-24. Di sini ada for I sama dengan 0 data length I++. Jadi fungsi 24 itu gunanya untuk mengulang satu pertanyaan sebanyak yang kita mau. Nah, jadi seperti itu. Yang baris 25-nya baris ke-25 nya ada if data I sama dengan cari. Jadi itu tuh fungsinya itu suatu kondisi hanya bernilai true false saja, kita bisa gunakan operator relasi dan logika di sini. Nah, lanjut lagi kita ke baris selanjutnya, yaitu di sini ada menggunakan if ditemukan 31-nya itu sistem out-nya data angka cari ditemukan pada array index. Nah, ini adalah keluarannya, outputnya. Jadi kita menggunakan if di sini yaitu sebagai menggunakan if jika pilihan yang dipilih sesuai maka perintah if akan dijalankan. Nah, jadi maksudnya tuh kalau kita mencari angka 28 dan dia termasuk di dalam indeks di dalam data array yang kita buat tadi, maka dia akan maka if yang akan dijalankan keluarannya. Sedangkan kalau yang 33 ini ada else, yaitu else ini fungsinya itu menggunakan else, yaitu kebalikan if. Jika pilihan yang dipilih tidak sesuai maka perintah else yang akan dijalankan. Nah, jadi kalau kita cari 22 nih tadi, 22 misalnya tidak sesuai dengan data elemen yang ada di sini, maka yang akan dijalankan yaitu menggunakan else, yaitu sistem out, angka cari tidak ditemukan dalam data array. Nah, seperti itu. Yang ini tadi penjelasan untuk sequential search. Yang kedua langsung kita yaitu menjelaskan binary search. Binary search ini pengertiannya itu
metode pencarian suatu data atau elemen di dalam suatu array dengan kondisi data dalam keadaan terurut. Jadi datanya itu sistemnya terurut. Dan di sini saya ingin menjelaskan codingnya. Nah, di sini ada di baris ke-19, ini adalah elemen data yang kita buat tadi. Nah, tipe data yang dipakai untuk menampung angka bulat positif maupun negatif, itu elemen data array. Setelah itu di baris ke-20 ada cari 22, itu adalah sebuah elemen kunci yang akan dicari. Nah, di sini kita mau mencari angka 22. Apakah ada di elemen data array-nya? Kalau kita mencari 28, kita ubah ke 28 seperti itu. Nah, setelah itu di baris 21, yaitu adalah sebuah perulangan indeks. Jadi ini adalah perulangan indeks in-nya. Lanjut lagi, di baris di sini langsung baris ke-25 ada will, hampir sama dengan for, namun dalam will sistemnya hampir sama juga dengan if. Nah, jadi for ini hampir sama, will ini hampir sama dengan for, sistemnya hampir sama juga dengan if. Jadi hampir sama dengan penggunaan if sama else, if, for. Nah, selanjutnya di baris ke-27 ini sama ke baris 27 tadi. Nah, di sini ada if cari angka. Nah, di sini adalah sistem keluaran nanti, misalnya hasilnya sesuai dengan kondisi data yang kita cari, maka if yang ini yang akan keluar. Nah, else, if, else. Sedangkan kalau sistemnya yang kita cari, suatu kondisi yang kita cari tidak sesuai, maka keluarannya akan sistem out yang ini. Nah, seperti itu. Itu binary search. Selanjutnya kita ke selection sort. Nah, di sini selection sort adalah metode sorting di mana elemen-elemen dibandingkan satu persatu sampai pada elemen terakhir dan disusun berdasarkan ketentuan tertentu berlaku terbesar atau terkecil. Selection sort membandingkan elemen yang sekarang dan elemen terakhir. Jika ditemukan elemen yang lain lebih kecil dari elemen sekarang, maka dicatat posisinya dan ditukar. Nah, kalau selection sort ini kita mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar seperti itu. Nah, ini contoh simulasi algoritmanya. Nah, seperti ini nih, 69 19 00 03 28 01 10. Apabila kita run, dia akan hasilnya seperti yang tadi, yang ini. Nah, jadi yang terkecil, bilangan terkecil hingga yang terbesar. Ini ini elemen data yang akan elemen data array-nya. Nah, selanjutnya 22 23 gunanya untuk mengulang satu pertanyaan sebanyak yang kita mau. Nah, yang ini 22 23 itu mengulang suatu pertanyaan sebanyak yang kita mau. Ini if data. Ini yang kita cari nanti, ini coding itunya. Nah, selanjutnya di baris ke-32 itu ada sistem output. Di sini ada keluarannya, jadi nanti kalau kita run nanti hasilnya seperti itu, seperti ini nih. Nah, itu dari sini. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang bubble sort.
Nah, di sini juga kita bubble sort menggunakan import Java Antil Scanner. Jadi fungsinya itu memasukkan scanner tadi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan penjelasannya. Apa sih bubble sort itu? Bubble sort adalah satu algoritma untuk sorting data atau kata lainnya mengurutkan data dari yang terbesar hingga yang terkecil dan sebaliknya. Ascending atau descending. Nah, jadi bubble sort metode gelembung adalah metode algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebagian secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan berarti data sudah turut disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisi yang tepat. Jadi bubble sort ini adalah metode gelembung. Di sini saya ingin menjelaskan codingnya. Yang ini baris ke-19 in data, ini adalah data elemen arraynya tadi. Selanjutnya ada baris 22 dan 3 menggunakan untuk mengulang satu pertanyaan sebanyak yang kita mau. Nah, ini adalah perulangan. Selanjutnya di baris 31 yaitu ada for in. Ini adalah sistem keluarannya. Jadi misalnya kita ini data elemennya, jadi kita mengurutkan data ini. Jadi keluarannya nanti akan dari sini. Nih misalnya kita run. Nah, di sini keluarannya jadi dari yang terbesar hingga yang terkecil 90, 69, 28, 19, 3, 1 dan 0. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari sequential search, selection search, bubble search, sama binary search. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.